Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Oriza Sativa, NIM B2 B017010. Kemudian ada teman saya yang bernama Ikang Fauzi dengan NIM B2 B017011. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengaitkan permainan bola bekel ini atau permainan tradisional Jawa yang terkenal pada zamannya. Di sini saya akan mencoba untuk mengaitkan permainan ini ke dalam contoh soal grup, atau saya akan mencoba untuk mengilustrasikannya ke dalam contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah permainan bola bekel yang mempunyai jumlah biji 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan peristiwa tersebut, bisa kita misalkan nih bahwa G-nya itu adalah anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah merupakan himpunan bilangan bulat modulo 6 atau Z6. Nah, di sini kita akan mencoba nih bahwa G-nya itu merupakan suatu grup apa tidak terhadap operasi penjumlahan atau G+. Nah, untuk bagian pembahasan, di situ sudah tertera tabelnya. Nah, untuk angka yang berwarna merah itu adalah sebagai himpunannya dari 0 sampai 5. Nah, di sini kita acuannya adalah tanda plus pojok kiri atas. Nah, misalkan saya akan menjumlahkan 0 dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya 0. Kemudian 0 dijumlahkan dengan 1, hasilnya 1, dan seterusnya. Nah, di sini ada catatan bahwa angkanya atau himpunannya kan cuma sampai 5. Nah, kalau misalkan himpunannya lebih dari 5, misalkan nih saya ambil contoh 5 ditambah 1, kan harusnya hasilnya 6. Nah, bahwa di modulo tadi soalnya kan modulnya cuma sampai 6. Nah, jadi 6 modulo itu dikurangi sama penjumlahan 5 tambah 1. 6 dikurangi 6 akan menghasilkan 0. Begitu juga untuk seterusnya, untuk 5 tambah 2, 5 tambah 3, 5 tambah 4, 5 tambah 5. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama adalah sifat tertutup. Di sini kita akan buktikan apakah himpunan tadi mempunyai sifat tertutup. Ambil sebarang nilai dari G yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita masukkan ke penjumlahan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, karena hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan elemen dari G atau anggota dari G, maka G mempunyai sifat tertutup. Nah, untuk bukti yang kedua adalah kita akan membuktikan apakah himpunan tadi mempunyai sifat asosiatif. Ambil sebarang nilai dari G, G-nya itu adalah anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, andaikan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 merupakan elemen atau anggota dari G. Nah, kita akan buktikan sifat asosiatif yang pertama. Ada buka kurung A plus B plus C sama dengan buka kurung 2 plus 4 tutup kurung plus 5 sama dengan 0. 0 sudah ada pada tabel, plus 5 sama dengan 5. Sifat asosiatif yang kedua ada A plus buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan 2 plus buka kurung 4 plus 5 tutup kurung sama dengan 2 plus 3. 4 plus 5 sudah ada pada tabel yang hasilnya 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sehingga A plus B plus C sama dengan A plus buka kurung B plus C sama dengan 5, hasilnya sama, mempunyai atau merupakan elemen dari G. Nah, maka G asosiatif. Nah, yang ketiga adanya elemen identitas atau S sama dengan 0. Di sini kita akan membuktikan apakah himpunan tadi mempunyai elemen identitas. Nah, ambil sebarang nilai dari G, di mana G anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Nah, kita andaikan juga 0 merupakan elemen dari G. Kita masuk ke persamaan 0 plus E, dimana E-nya kan tadi sama dengan 0. Kita masukkan 0 plus 0 sama dengan 0. 1 plus E sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1. Kemudian 2 plus E sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Kemudian 3 plus E sama dengan 3 plus 0 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, karena hasilnya 0, 1, 2, dan 3 merupakan elemen dari G, maka G mempunyai identitas. Nah, selanjutnya yang keempat adanya inverse. Dari sini kita akan buktikan apakah himpunan tadi terdapat inverse atau tidak. Nah, kita ambil sembarang nilai dari G. Nilainya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita misalkan aja nih, misalkan 5 anggota dari G. Nah, kita pilih 5 anggota dari G. Nah, sehingga 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1. Negatif 1 ini kita asumsikan ini sebagai inverse, sama dengan 1. Sama dengan 1 ini sudah ada terdapat pada tabel yang daftar Kelly yang pertama tadi. Nah, kemudian akan menjadi 5 plus 1 sama dengan 1 plus 5 sama dengan 0. 0 kan sudah terdapat pada tabel. 0 termasuk dari anggota dari G. Nah, maka G terdapat inverse. Jadi, dapat disimpulkan bahwa G yang anggota atau elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah merupakan suatu grup karena memuat sifat asosiatif, sifat tertutup, adanya elemen identitas, dan adanya inverse. Nah, dari permainan bola kelereng atau permainan tradisional yang terkenal pada zamannya, nah di sini saya akan mencoba untuk mengaitkan permainan ini ke dalam contoh soal bukan grup. Saya juga di sini akan mengilustrasikannya ke dalam contoh soal. Contoh soal bukan grup. Terdapat 5 anak dalam permainan bola kelereng. 5 anak tersebut yaitu Andi, Tony, Ali, Budi, dan Pendi. Andi memiliki bola kelereng sebanyak 3 buah, Tony sebanyak 4 buah, Ali 6 buah, Budi 9 buah, dan Pendi 11 buah kelereng. Berdasarkan peristiwa tersebut, kita misalkan K sama dengan 3, 4, 6, 9, dan 11. Akan dibuktikan K merupakan suatu grup terhadap perkalian. Untuk penyelesaian yaitu dengan cara perkalian vertikal. 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 6 sama dengan 18, 3 kali 9 27, 3 kali 11 sama dengan 33, dan seterusnya sampai 11 kali 11 sama dengan 121. Bukti bukan merupakan grup karena jika himpunan dikatakan grup harus memenuhi 4 syarat, yaitu memiliki sifat tertutup, asosiatif, identitas, dan memiliki inverse. Jika salah syarat tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka dikatakan bukan grup. Bukti dari soal tersebut bukan grup adalah melihat dari hasil-hasil perkalian yang ada pada kotak. Karena terdapat banyak yang bilangannya melebihi dari K sama dengan 3, 4, 6, 9, dan 11, maka dapat dikatakan tidak tertutup. Karena tidak tertutup, maka dikatakan bukan grup. Contoh anggota atau bilangan yang melebihi anggota K sama dengan 3, 4, 6, 9, 11 adalah 12, 18, 27, 33, 36, 44, 66, 99, dan 121.